Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri tauladan, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagai cahaya yang menerangi, sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita akan belajar parenting dari Rasul SAW. Yang ana bingung sebenarnya. Memulai mudah, tapi mengakhiri sulit. Karena betapa luasnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam membangun rumah tangga, mendidik anak-anak. Dan kita tahu akhlak Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kau ingin tahu gimana Nabi SAW mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya, gimana sih karakter Nabi SAW? Gimana sih akhlak Nabi SAW? Dalam semua hal. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Qur'an. Semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Saat ingin menikah, biasanya kita sudah akan menyusun kriteria pasangan hidup kita. Yang tentunya landasannya adalah ambisi kita, visi dan misi kita dalam kehidupan. Dan juga kita akan mempersiapkan diri untuk hidup bersama pasangan kita. Baik itu persiapan materi atau imateri. Dan setelah itu, kalau kita punya anak, kita juga akan mulai mempersiapkan kebutuhan anak kita. Apa yang dibutuhkan? Kita bisa ngelihat ya, orang itu kalau sudah hamil, udah ya bulan-bulan mau lahiran, bahkan sebelum menikah pun kadang-kala orang sudah mempersiapkan nama untuk anak-anak. Nikah aja belum, nama anaknya udah dapat. Masya Allah. Ya, tapi ada yang mempersiapkan nama anak ketika udah tahu anaknya laki-laki, umpamanya dengan USG, insya Allah 90% laki-laki, ada yang mengatakan perempuan. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk itu. Baju-baju bayi kita akan persiapkan. Makanan yang bergizi untuk ibunya yang akan menyusui juga sudah dipersiapkan. Bagaimana nanti merawat ini bayi? Bagaimana anak itu tatkala lahir, bagaimana cara memandikannya? Kadangkala anak ingat waktu lahir anak pertama, ya istri anak baru belajar memandikan bayi. Maka kawan-kawannya datang membantu dia memandikan bayi. Setelah itu bagaimana nanti mengajarin anak itu berbicara, berjalan. Bagaimana mendidik anak untuk menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan orang tuanya. Haibati fillah. Namun ada di antara kita yang tidak terlalu memikirkan hal itu. Kata dia, ya seperti air yang mengalir aja Pak Ustaz. Gimana nanti? Mulai memilih pasangan hidup. Apa landasannya? Nafsu dan birahi. Nafsu aja. Kenapa engkau suka sama fulan? Ya tampan, fulus. Lalu ditanya istrinya, kenapa engkau
Ini istri ditanya. Terus laki-laki itu kenapa? Kenapa engkau suka sama fulana? Cantik. Gimana kita mau bicara parenting, pendidikan anak, kalau ternyata dari awal memang membangun rumah tangga itu berdasarkan nafsu belaka. Mungkin seperti orang tua kita akan mendidik anak-anak kita kalau kita memang nggak pernah belajar. Gimana sih orang tua mendidik kita? Bagaimana sih bapak bergaul sama ibu, ibu memanggil bapak, itu biasanya akan menurun. Kalau memang anak-anak nggak pernah belajar dan sekolah bagaimana menjadi orang tua. Kita sedih ya tatkala melihat banyak anak-anak yang jadi gelandangan, jadi begal. Na'udzubillah, hidup dalam seks bebas. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang berguna di dunia dan di akhirat. Haibati fillah, kita sering dengar ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Masya Allah. Hadis Nabi SAW, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapakah orang yang paling pantas mendapatkan pengabdianku, kebaktianku? Ummuk, ibumu. Thumma man, ummuk, ibumu. Thumma man, ummuk, kemudian ibumu. Baru ayahmu. Subhanallah. Tapi kadangkala orang tua lupa bahwa dia juga punya kewajiban, tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Jangan cuma anak disuruh berbakti. Karena kadangkala ada orang tua yang Masya Allah yang nuntut anaknya berbakti. Anda berjumpa dengan seorang yang curhat, ibu anak itu nuntut anak berbakti. Na'udzubillah, padahal ibunya bukan orang baik-baik. Ibunya tidak mendidik anaknya dengan baik. Yang diinginkan ibu adalah harta dan materi. Dia mendidik anak-anaknya untuk itu saja. Orang tua akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban sebagai ortu. Dan anak akan dimintai pertanggungjawaban sebagai anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka nanti di padang mahsyar. Mereka akan ditanya. Anak selain nikmat dan karunia, anak itu juga bala dan cobaan untuk orang tua. Makanya kita selalu berdoa ya. Doa yang ada di surat Al-Furqan ya. Ayat 74 atau 75. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini berasal dari visi dan misi kita untuk anak-anak kita. Bayangkan ya, antum kalau punya anak tuh mau jadikan apa? Oke, mau jadikan dokter, bisnismen, diplomatik, apalah yang ada dalam benak orang tua. Biasanya ambisi itu, cita-cita itu juga sesuai dengan lingkungan ya, gambaran dia tentang kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita lihat tuh doanya orang-orang soleh, mereka meminta kepada Allah agar anak-anak keturunan mereka, pasangan-pasangan mereka menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan pemimpinnya orang-orang jahat, tapi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mendidik anak dengan benar?
Maka ya setelah ini kalau bicara hak anak, nanti kita akan bicara hak anak itu ya mendapatkan ibu yang baik. Mendapatkan bapak yang sesuai. Jangan sampai kalau bicara parenting, engkau menerima seorang laki-laki yang tidak sholat. Lalu nanti mendidik anak gimana Ustaz? Anak ini ikut bapaknya nggak sholat. Loh engkau kenapa mau sama bapak kayak gitu? Si suami kayak gitu. Dia memilih istri karena kecantikannya saja. Tapi ternyata sholatnya telat-telat. Kalau nggak disuruh nggak sholat. Sedangkan engkau pagi berangkat kerja. Sore pulang tuh anak bersama ibunya sepanjang hari. Ibunya nggak sholat. Lalu engkau curhat, Ustaz gimana Ustaz? Ini ibunya nggak benar Ustaz. Kerjanya ke rumah tetangga. Jalan-jalan sama kawan-kawan dia. Teman-teman arisan lagi, sana lagi. Anak ditinggal sama pembantu. Bicara parenting, engkau yang salah. Engkau harus bertobat kepada Allah, beristighfar. Karena termasuk hak anak itu dipilihkan bapak dan ibu yang baik. Aibati fillah, setelah menikah, udahlah kita sudah menikah. Maka untuk mendidik anak-anak kita harus menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang mendukung anak-anak untuk tumbuh besar menjadi orang baik. Karena kita tahu hadis Nabi SAW, yang bikin anak itu Yahudi, yang bikin anak itu Nasrani, yang bikin anak itu Majusi siapa? Orang tuanya. Ini pertama. Nanti setelah dia besar bersama lingkungannya akan ada pengaruh dari lingkungan lagi. Tapi lingkungan pertama anak itu adalah kedua orang tua. Maka kita harus mempersiapkan suasana dan kondisi yang mendukung tumbuhnya anak-anak itu. Pernah lihat ada pohon, kita beli pohon itu bagus, segar. Bagus sekali itu pohon. Kita tanam di rumah kita, mati. Ternyata tempatnya nggak bagus. Jadi tanaman ini butuh air banyak. Kalau ditaruh di tempat yang kering dia mati. Ada tanaman yang harus di tempat yang kering. Ditaruh di tempat yang basah, ya dia hidup sih, tapi nggak bagus hidupnya. Maka harus mempersiapkan. Kondisi itu diciptakan. Jangan kita selalu menyalahkan lingkungan. Engkau bikin lingkungan. Ketika Nabi SAW sudah tidak sesuai lagi dengan lingkungan kota Mekah, hijrah. Tinggalkan tempat itu. Cari tempat yang lebih tepat untuk mendidik. Karena di kota Mekah 13 tahun gak berkembang dakwah ini. Beliau mendidik para sahabatnya, gak berkembang. Ya hanya beberapa orang aja dan tidak bertambah jumlahnya. Maka Nabi hijrah. Begitu pula dalam mendidik anak. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita melihat sepasang burung yang hendak bertelur? Dia udah nikah nih, mau bertelur. Apa yang terjadi? Maka dia akan mencari tempat yang aman. Ana pernah melihat dengan mata Ana sendiri di depan rumah Ana. Ada 2 burung pipit yang sedang membangun sarang. Dalam hati anak kayaknya tempat ini gak cocok buat dia. Karena ramai orang berlalu lalang. Apalagi itu pohon, ini pohon fleksi yang nempel di tembok ya. Itu bakal dipotong. Tapi dia melihat ada satu rumpun yang banyak daunnya. Dia bikin di sana. Anak perhatikan, sudah hari itu dia bikin. Tapi keesokan harinya gak dilanjutkan. Anak subhanallah.
kayaknya memang nggak aman buat mereka. Mereka cari tempat lain. Kalau burung saja mempersiapkan telurnya, mempersiapkan anak-anaknya untuk berada di lokasi yang nyaman, aman, dan tentram, bagaimana dengan kita orang tua? Nggak sembarangan beli rumah, nyewa rumah. Ahibati fillah. Kemudian di dalam rumah tersebut ya, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya bukan hanya rumahnya, tapi kondisi dalam rumah itu harus nyaman buat anak-anak. Bagaimana supaya nyaman? Allah memberikan arahan kepada para suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Ini nasihat yang pertama. Belajar parenting dari Nabi SAW, maka beliau menjadi seorang suami yang baik sekali. Dan istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha begitu menghargai dan menghormati Nabi alaihi salatu wassalam sejak sebelum jadi Nabi. Kita tahu menikahnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan Khadijah, umur beliau 25 tahun. Selama 15 tahun itu anak-anak Nabi lahir. Belum jadi Nabi beliau. Beliau baru jadi Nabi ketika umur 40 tahun. Subhanallah. Suasana yang mendukung antara suami istri ini akan membawa berkah buat anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, anak itu akan mendengar, melihat apa yang terjadi di dalam rumah sebelum yang di luar rumah. Ketika dia di perut bundanya, kalau dia sering mendengar Al-Quranul Karim, sering mendengar ucapan-ucapan yang indah, aroma-aroma yang wangi di rumah, biasanya anak itu akan tumbuh besar menjadi orang yang pecinta, yang sayang, yang penuh dengan rahmat. Tapi kalau sang ibu ini sering dizolimi sama bapaknya, dicaci maki sehingga takut dia, biasanya anak itu akan lahir jadi anak yang was-was. Berpengaruh nih, anak ini lahir dalam kondisi orang tuanya itu selama hidupnya memang udah merasakan kezoliman, KDRT dari sang bapak. Sehingga kalau bicara parenting dari awal ini diciptakan suasana tadi. Suami menggauli istrinya dengan cara yang baik, istri menggauli suaminya dengan cara yang penuh penghormatan kepada suaminya. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana hidup di dalam rumah tangga menjadi suami istri yang nanti bakal jadi bapak dan ibu. Seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 19. Silahkan dibaca. Suaranya kecil ya. Suaranya bisa diangkat, didekatkan mic-nya kayaknya. Siap Ustaz. Ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa akarha
karahan wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tiya an ya'tina Ayyatina. bifahishatin mubayyinatin wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asya an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman agar dalam bergaul dengan perempuan itu jangan ada pemaksaan kepada mereka. Jangan ada perampasan hak-hak mereka. Gauli mereka dengan cara yang patut. Bahkan dalam kondisi benci pun, ini bicara parenting. Jangan sampai yang jadi korban anak-anak kita. Gara-gara suami benci sama istrinya, istri nggak suka sama bapaknya, yang akhirnya akan berdampak kepada anak-anaknya. Allah katakan kalau kalian benci sama mereka, sabar. Bisa jadi yang kalian benci ada kebaikan di sana. Nggak ada yang sempurna aja. Nggak ada gading yang tak retak. Subhanallah. Maka Allah memerintahkan agar ada isyrah atau muasyarah bil ma'ruf. Maka sebagian ulama mengatakan menggauli istri dengan cara yang baik itu wajib. Bukan anjuran. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq. Surat perceraian. Ingat bicara parenting kadangkala terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian yang berpisah itu hanya ikatan suami istri. Bapak tetap bapaknya anak-anak, ibu tetap ibunya anak-anak. Jangan sampai kemudian semua lepas tanggung jawab. Sang bapak meninggalkan anaknya, sang ibu juga bekerja, nih anak nggak tahu mau kemana. Maka ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, subhanallah. Coba kita baca surat At-Talaq ayat 2. Fa'idha balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawaw adlin minkum wa aqamush dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillahi dalikum yu'adu bih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barakallahu fikum. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepadanya mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Barakallahu fikum nih. Ini nasihat dari Allah. Ini pencerahan dari Allah buat orang yang beriman tentang bagaimana menjadi orang tua. Allah katakan, kalau sudah masa iddahnya itu mau habis, silahkan. Engkau mau lanjutkan pernikahan ini, lanjutkan dengan cara yang baik. Tapi mau berpisah dengan cara yang baik. Kadang-kala memang udah nggak bisa dilanjutkan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik. Ahibati fillah, bergaul dengan cara yang baik ini, yang nanti akan berdampak kepada anak-anak yang hidup di dalam rumah tersebut, ada beberapa sudut penting yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan urusan hati kita, antara kita sama Allah, antara kita sama manusia. Di antara 3 sudut penting yang disebut oleh para ulama itu, yang pertama adalah niat yang salihah. Niat yang baik. Nih engkau sebagai seorang suami, engkau perlu pasang niat yang baik dalam menggauli istrimu. Dan sang istri dalam mengabdi kepada suaminya, dia juga harus memiliki niat yang baik. Sebelum bertindak, innamal a'malu binniyat. Sebelum engkau mungkin memberi hadiah kepada istri, memberikan nafkah, sebelum istri melayani suaminya, maka yang pertama harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua nih. Niat yang baik dalam berumah tangga. Niat yang baik dalam melakukan muasyarah yang mulia kepada pasangan. Kenapa jemaah? Allah itu tahu dengan isi hati kita. Ada yang pura-pura baik. Ada yang memang niat, ya sudahlah, ana sebenarnya mungkin nggak suka sama istri ana Ustaz, tapi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala buat ana. Ini niat yang baik. Istri kadang-kala juga seperti itu, ana capek Ustaz. Suami temperamen, ya sering marah, tapi anak akan niatkan lillahi ta'ala. Anak akan berharap pahala dari Allah SWT. Semoga dia bisa berubah. Allah berbincang tentang niat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 231. Ini berkaitan dengan menjaga rumah tangga. Lanjut atau putus. Jangan melanjutkan rumah tangga tapi niatnya nggak benar. Nah, silakan dibaca. Ayat 231. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Barakallahu fiik. Yang artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah, untuk memberikan pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu.
Apa niatmu berumah tangga? Apa niatmu tidak menceraikan istri? Kadangkala ada laki-laki yang tidak menceraikan istri. Dia tahan istrinya. Niat supaya istrinya, ya tetaplah anak gak ceraikan supaya dapat fulus dari dia. Ada yang seperti itu. Allah tahu loh dengan isi hati kita. Maka barang siapa yang dalam menggauli istrinya atau istri menggauli suaminya dengan niat yang jahat. Ada istri yang niatnya dia berbuat baik kepada suami. Menggauli suaminya dengan penuh penghormatan dan penghargaan untuk mengeruk dunianya. Ya kira-kira kalau bapak ibu udah kayak gini nih. Niatnya pada gak benar. Gimana anak keturunan? Maka ahibati fillah, Allah itu tahu dengan apa yang di hati kita. Dan kalau isi hati kita itu baik, Allah akan kasih lebih baik. Kenapa sih susah untuk berniat baik? Ahibati fillah, kalau orang ini di dalam hatinya nih, suami istri ini membangun rumah tangga, ini bapak, ini ibu. Ketika dia dua-duanya ini niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih taufik dan hidayah. Allah akan mudahkan. Makanya sampai ada sebagian ulama yang berpendapat, hendaklah tiap hari nih suami istri ini memperbaharui niatnya. Setiap hari. Supaya pahalanya semakin besar. Istrinya sakit. Dia niat, ya Allah, semoga ini jadi pahala buat aku. Mungkin istrinya yang seharusnya bikinin teh buat suami, gantian suami yang bikinin teh. Kadang-kadang berat kita. Aduh, kalau niat baik dapat pahala engkau. Tapi kalau melaksanakan tugas dengan gerundel ya. Dan itu akan berdampak kepada pendidikan. Alhamdulillah. Ini buat pasangan suami istri yang mungkin sudah mulai nggak nyaman. Kadangkala ada yang mengatakan rumah tanggaku di ujung tanduk. Mereka mempertahankan karena anak-anak nih, bicara parenting lagi. Kita tetap topik kita parenting. Kadangkala sang ibu mempertahankan rumah tangganya, kesian sama anak-anak. Sang bapak kadangkala mempertahankan, kesian sama anak-anak. Kalau memang kesian, niatnya diperbaiki. Oke, sekarang udah. Ini kondisinya udah parah. Masihkah bisa diperbaiki? Mulai dari niat. Niat kenapa menikah? Niat untuk apa hidup? Niat melayani suami karena apa? Kalau niatnya fulus, makanya ada seorang istri ketika dia menikah sama suaminya ini, suaminya masih sukses, jaya. Kena COVID-19, anggap ambruk suaminya ini. Runtuh ekonomi dia. Kira-kira istri akan tetap melayani suaminya dengan cara yang baik? Sulit kayaknya. Karena fulusnya udah maafi. Karena niat dia selama ini fulus. Tapi kalau niat dia adalah lillahi ta'ala membangun rumah tangga, maka suami sukses. Kita lihat bagaimana Rasul SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Khadijah ketika suaminya disakiti oleh orang-orang musyrikin, dia pasang badan untuk menyelamatkan suaminya. Dia tetap mengayomi suaminya. Ketika dikatakan orang gila, macam-macam ucapan itu, dia tetap menjaga suami. Itu niat. Maka kalau tadi dibilang udah sampai ujung tanduk Ustaz, kayaknya udah gak lama lagi Ustaz. Perbaiki niatmu. Kesian sama anak. Kau bilang kesian tuh anak. Katanya kalau bapaknya pisah nanti sulit untuk mendapatkan jodoh. Karena ya dilihat kalau bapaknya cerai kayaknya anaknya ini ya bakal cerai juga nantinya.
Maka kita bicara parenting ini dari sisi ini nih, sebelum ke yang lainnya. Ketika orang tuanya utuh tapi sakinah, baru benar. Tapi kalau utuh neraka, berantem terus, anak-anak tetap akan terdampak. Maka tolong niatnya diperbaiki. Kenapa engkau menikah? Kenapa engkau selama ini ya memuliakan istrimu? Ada seorang syekh, seorang alim ulama, dia itu punya istri kalau ngomong agak kasar. Suatu hari kawannya itu datang berkunjung. Ya namanya alim ulama, di luar ini dihormatin orang. Di rumahnya dilihat kok kurang dihargai sama istri. Apa kata kawannya? Engkau nggak ganti istri aja. Kok istrimu kayak gitu? Nih, bagaimana isi hati alim ulama ini? Dia mengatakan, enggak. Aku takut aku dapat istri seperti ini memang karena dosa-dosa. Semoga dengan aku bersabar Allah menghapuskan dosa-dosaku. Takut nanti nikah lagi dapat istri yang lebih parah dari udahlah. Lihat. Kalau ingin menyelamatkan rumah tangga. Di surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman tentang bagaimana seorang yang memperbaiki ini. Orang yang merubah. Kalau dia berubah, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki keadaannya yang salah satunya niatnya diperbaiki. Allah akan perbaiki rumah tangganya nanti. Nah silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Subhanallah jemaah. Hanya Allah yang melindungi. Tapi kita perlu berusaha. Allah nggak akan mengubah. Kecuali kita yang mau. Maka usaha. Ketika ada keributan di rumah, berusaha untuk memperbaiki. Dari niat. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi SAW, di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau benar, semuanya benar. Tapi kalau buruk, semuanya buruk. Orang itu akan selalu baik selama dia punya niat baik. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita ini perlu belajar fikih niat. Menjadi orang tua tadi, dari awal menikah buat apa, ketika menjadi orang tua, anak-anak mau dijadikan apa, semua punya niat. Jadi bergaul dengan cara yang baik itu dimulai dengan memperbaiki niat. Yang kedua, yaitu dengan berucap yang baik. Ahibati fillah, yang ma'ruf itu segala sesuatu yang diridhoin Allah. Ketika Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka semua ucapan-ucapan yang baik itulah yang seharusnya diucapkan suami kepada istri, istri kepada suami. Kalau niatnya lillahi ta'ala, Masya Allah, selesai sudah. Kalau awal niatnya baik, kemudian dilanjutkan dengan ucapan yang baik dalam membangun rumah tangga, hendaklah para suami ini takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjaga tutur kata kepada istrinya. Begitu pula istri. Kenapa? Omongan keduanya akan direkam sama anak-anak. Ngomong apa sih ayah kepada ibunya? Makanya kadang-kadang kita lihat ada anak itu
manggil bapaknya dengan namanya. Makanya nama bapaknya Soleh. Dia akan panggil, Leh, Soleh. Kata dia. Orang heran loh. Kok kayak gini nih anak? Oh, dia biasa mendengar ibunya manggil bapaknya seperti itu. Akhirnya jadi bahan lelucon gitu buat teman-temannya. Karena dia manggil seperti itu. Kalau sang anak ini, sang istri panggil bapaknya dengan abang, kadang-kala anak akan panggil bapaknya abang juga. Ya, sejatinya setiap muslim itu dituntut untuk menjaga lisannya dalam pergaulan mereka. Bukan hanya sama istri ya, secara umum. Allah mengatakan waqulu linnasi husna. Ucapkan yang baik buat umat manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla subhanallah ya, di surat Al-Isra ayat 53 tentang bagaimana bertutur kata agar tidak menimbulkan keributan yang berdampak kepada anak-anak nantinya, berdampak kepada persahabatan kalau itu antara sahabat, antara tetangga, antara kawan-kawan kita di kantor. Inilah yang menyebabkan banyak pertikaian. Lisan. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 53? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Afwan musafnya. Innasyaitanah kana Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Subhanallah. Milih, kalau ngomong itu milih. Setan ini nunggu. Setan ini selalu nunggu. Salah ngomong dikit, langsung digunakan untuk merusak hubungan antara kedua. Akan dibisikkan oleh setan, lihat tuh, kalau bicara suami istri ya, kayaknya suamimu udah gak cinta lagi sama engkau. Suami juga dengar istrinya ngomong yang kurang enak, datang ke suaminya. Aduh, kau ada apa dipertahankan istri kayak gitu. Cari ganti ahsan. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh kita, bukan hanya dalam lingkup rumah tangga, untuk memilih tutur kata yang baik. Karena ada yang sedang menunggu kita salah ngomong. Nunggu tuh setan. Bahkan dia ada di tubuh kita. Setan itu kata Nabi SAW, yajri majrad dam, ikut aliran darah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bertutur kata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diamlah. Jangan sampai berbicara menimbulkan perselisihan dan pertikaian. Nggak ada gunanya akhirnya. Niat yang baik, niatnya ana baik Ustaz. Niatnya ana menegur, memperbaiki istri. Tapi yang keluar kebun binatang. Istri memang salah Ustaz. Iya. Kok niatnya baik ingin memperbaiki. Tapi caramu salah. Yang ada bukan perbaikan. Anak jadi korban. Ahibati fillah. Ucapan yang baik. Kata-kata pilihan yang indah itu akan berdampak positif kepada yang mengucapkan dan kepada yang mendengar. Yang buruk pun seperti itu akan berdampak negatif. Subhanallah. Ada cerita bagaimana seorang ibu. Ibu ini ngomong sama menantunya. Dan ngomong mungkin sama cucunya. Ucapannya.
Sampai sang cucu bingung, kok kayak gitu ngomongnya nenek. Itu berdampak. Mungkin suami istri udah bicara, aduh, kadang-kadang ada suami istri yang udah biasa memang ngomongnya kayak gitu. Toib, masalahnya kalau sang suami sabar, sang istri sabar, tapi kita bicara parenting sekarang, anak-anak gimana nantinya? Ketika mereka tumbuh besar, merekam kata-kata yang buruk tadi. Ketika dia bersama kawan-kawannya, tahu-tahu mencaci, memaki karena dia biasa mendengar hal itu. Bagaimana tatkala dia nanti melanjutkan estafet untuk generasi yang selanjutnya, menjadi seorang ayah lagi, menjadi seorang suami, atau menjadi istri. Maka Nabi SAW menjaga di sini supaya ke bawah itu nggak terpengaruh gitu loh. Ahibati fillah, bicara tentang berbicara yang baik. Sebagian ulama itu menjelaskan ada beberapa poros yang harus diperbaiki dalam berbicara. Yang pertama dalam memanggil. Yang kedua dalam meminta sesuatu. Yang pertama memanggil. Yang kedua minta sesuatu. Minta atau nyuruh kayak. Yang ketiga ketika ngobrol santai. Yang keempat ketika berselisih. Ini orang tua ketika memanggil pasangannya, ketika dia itu meminta sesuatu kepada pasangannya, atau ketika dia ngobrol santai, dan yang keempat ketika bertikai pun harus dijaga nih ucapan yang baik dan tutur kata yang indah. Kalau bicara memanggil, bagaimana Rasul SAW sekarang mengkondisikan rumahnya untuk menjadi rumah yang penuh dengan cinta. Sehingga anak-anak Nabi itu Masya Allah ya. Tumbuh besar berbalut cinta dan kasih sayang. Nabi itu nggak sama istrinya. Sama binatang pun beliau sayang. Bagaimana Nabi SAW ketika memanggil istrinya. Ya Aish. Aisyah dipanggil ya Aish. Ulama menyatakan ini panggilan yang penuh dengan manja. Dengan kasih sayang. Dengan penuh penghargaan. Maka hendaklah keduanya ini memilih panggilan yang baik. Mau dipanggil apa? Istrinya. Istrinya gendut dipanggil Dut. Sini Dut. Suaminya kurus krempeng. Yang kurus datang nih, yang kurus datang. Subhan. Pilih kata-kata yang baik dalam memanggil. Panggil sayang ya. Hindari panggilan yang mengandung kebencian atau cacian yang mengiris hati. Sekali lagi kadangkala suami istri udah biasa, tapi kita bicara. Engkau juga bakal ditanya di hadapan Allah SWT. Kenapa engkau panggil istrimu dengan panggilan yang buruk? Dan istri, kenapa engkau panggil suamimu dengan panggilan yang tidak ada penghargaan sama sekali? Ada sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Inna mimma yab'atul mawadda wal mahabbah. Yang termasuk membangkitkan cinta dan kasih sayang. Ayyunadiyal muslim akhahu bi'ahabbil asma'ilih. Memanggil saudaranya. Ini bukan dalam rumah tangga ya. Dalam kehidupan umum, kita ingin kehidupan yang ada kedamaian dan kecintaan di sana. Termasuk yang membangkitkan cinta itu memanggil saudaranya dengan nama yang paling indah punya dia. Itu akan menumbuhkan cinta. Walaupun mungkin dia punya gelar-gelar buruk disebarkan di masyarakat, tapi kita panggil dia dengan yang terbaik yang dia sukai. Kita nggak ikut-ikut mereka. Dan sebagian ulama mengatakan ya kalau bisa jangan memanggil suami itu dengan namanya. Memanggil istri juga ya jangan dengan namanya. Tapi dengan panggilan yang mengandung unsur manja. Tadi mungkin dipanggil sayang, dipanggil Dinda, suami dipanggil Kanda atau apa ya. Ya panggilan-panggilan yang
baiklah jemaah. Dan biasanya kalau suami manggil istrinya dengan panggilan yang baik, istri akan membalas. Kenapa? Karena yang manggil ini atasan dia sebenarnya gitu. Dan nanti kalau sudah ini benar cara manggilnya, anak-anak Masya Allah. Dan nasihat anak kalau manggil anak itu, panggillah mereka juga dengan nama yang baik. Kadangkala namanya bagus, Abdullah. Panggilannya siapa? Dudung. Kesian gitu loh. Penghambaan dia kepada Allah jadi hilang. Jadi dudung dia. Kemudian kondisi yang kedua ketika meminta sesuatu. Ketika menyuruh sesuatu. Memohon sesuatu. Ini sekali lagi kita masih bicara belum kepada anaknya. Kita bicara parenting orang tuanya dulu nih. Bagaimana mengkondisikan rumahnya. Ketika meminta sesuatu. Cobalah pakai bahasa-bahasa yang ada unsur memohon. Contohnya, Afwan minta tolong ambilkan ini umpamanya. Tolong ambilkan ini. Bukan teriak-teriak. Dengan suara yang lantang nih, suami di teras, istri di ruang belakang. Minta teh. Tamunya 3. Yang di pasar, di restoran. Tidak. Jangan teriak-teriak. Mintalah dengan cara yang baik. Manggilnya udah baik. Mamanya, sayang, ada tamu. Bikinin teh ya, 3. Dan kalau salah satu pasangan diminta sesuatu lalu nggak bisa, usahakan untuk menyebutkan alasannya. Supaya tidak terjadi pertikaian. Kita tutup nih pintu pertikaian. Karena kadang-kala sang suami minta sesuatu sama istri nggak memberikan apa yang dia pinta, maka suami berpandangan, oh durhaka nih istri. Padahal istri itu nggak bisa karena ada alasan gitu loh. Contohnya nih Nabi SAW. Suatu hari beliau lagi di masjid, beliau mengatakan kepada Aisyah, nawilini al-khumrah. Berikan kain itu kepada aku. Selendang atau apa. Aisyah di dalam rumah, Nabi di masjid. Apa kata Aisyah? Ini haid, aku sedang datang bulan gitu loh. Karena bayangan Aisyah gak boleh masuk masjid kan. Sedang datang bulan dia. Bukan dia gak mau gitu kan. Seharusnya langsung sami'na wa ata'na. Tapi Aisyah tidak. Dia mengatakan alasannya ini haid. Bukan dia gak mau. Lalu Nabi menjelaskan alaihissalam, inna haidotaki laysat fiyadiki. Haidmu bukan di tanganmu gitu loh. Nggak apa-apa cuma sekedar memasukkan kain ke masjid gitu. Nggak ada masalah gitu loh. Akhirnya inilah. Jadi nggak terjadi keributan. Kemudian juga usahakan kita ini istri khususnya. Jangan sering minta-minta sama suaminya, nuntut suaminya ini, itu, macam-macam. Kalau mau minta sama suami, mau nuntut sama suami, pijetin dulu suaminya umpamanya. Setelah dipijetin, bang, kalau abang punya rezeki ya, aku pingin ini bang. Jadi suasananya itu indah. Kemudian juga suami jangan terlalu membebani istrinya untuk sesuatu yang mungkin dia bisa kerjakan sendiri. Sehingga sang istri tidak merasa, aku kok kayak pembantu banget di sini. Enggak. Jadi usahakan ada perkara-perkara yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Tapi kalau mau minta tolong, minta tolong. Kemudian istri ya. Tolong ketika dia meminta tolong kepada suaminya. Tadi ucapan minta tolong bang. Kalau abang gak keberatan. Kalau abang lagi kosong ya. Jadi ucapan ini subhanallah jamaah. Akan dicontoh sama anak-anak tuh. Ketika diminta sesuatu. Juga ketika orang tua minta sama anaknya juga, usahakan dengan kalimat, nak minta tolong ya, abah ambilkan air. Bulan, abah minta tolong ya, tolong ayamnya dikasih makan mamanya. Tolong ini itu. Jadi anak itu merasa dihargain gitu. Tapi kembali kepada suami istri ini tadi dulu nih,
Sebelum turun ke anaknya, sebelum punya anak kadangkala, dia sudah menciptakan kondisi yang seperti itu. Kemudian kalau permintaannya diturutin, tolong ucapkan jazakumullah khairan ya. Terima kasih. Minta dibikinin teh-tehnya datang, minta dimasakin umpamanya ikan bakar, toto ikannya ya Allah jazakillah khair. Anak kayak makan di restoran bintang 5 nih, Masya Allah, makasih banyak ya. Ini kondisi Masya Allah, anak-anak di meja makan nih. Nanti kita bicara anak-anak di meja makan. Ngelihat bapaknya mengatakan terima kasih kepada ibunya. Memuji ibunya. Gimana kondisi anak-anak ya Allah? Oh kayak gini memang ya. Jadi anak-anak pun akan terima kasih kepada ibunya ya. Karena kadang-kala kita suka mengeluh. Nabi SAW itu subhanallah. Ketika disuguhkan makanan umpamanya, beliau nggak suka. Beliau tidak mencaci maki makanan tersebut. Tapi kalau enak beliau akan mengatakan terima kasih. Beliau yang mengajarkan itu kepada kita. Dan kalau kita mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan, itu akan membuat mereka lebih semangat lagi untuk berbuat. Apalagi kita kasih reward ya, kita kasih hadiah, Masya Allah. Ini bicara istri atau suami atau anak-anak juga. Kemudian kondisi yang ketiga ketika ngobrol santai. Kadang-kala ngobrol, ya hendaklah kedua pasangan ini memperhatikan pasangan. Kalau kadang-kala anak-anak diminta sesuatu sama bapaknya, mengobrol sama bapaknya sedang capek, sedang kurang sehat. Sang istri mengatakan, jangan rame-rame. Nantilah kalau ayah udah sehat kita ngobrol sama ayah urusan kita. Suami juga melihat istrinya sedang repot ya, ngurusin anaknya. Mungkin ada yang ingin diomongkan. Kemudian kadang-kala dia selesai urusan sama anaknya, masuk ke kamar dalam kondisi kepalanya pening, kecapean. Ditunda ngobrolnya. Memang mungkin ada yang ingin disampaikan. Ditunda. Ini penting supaya tadi tidak menimbulkan masalah. Kita kan bicara wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tentang bagaimana bergaul dengan cara yang baik. Jadi pilihlah tempat yang sesuai untuk ngobrol, waktu yang juga tepat, kondisi yang nyaman. Insya Allah itu akan lebih menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian kondisi yang keempat, ketika bertikai. Terjadi pertikaian. Lautan itu tidak selalu damai. Kadangkala ada gelombang yang besar. Yang kapal kita ini goyang sampai kadangkala air masuk. Kalau kita tidak bersikap bijak pada waktu itu, tidak membuang itu air, tenggelam kapal tersebut. Atau kadangkala ada yang rusak kapalnya, ya diperbaiki. Jadi ketika terjadi pertikaian, jangan sampai tadi air yang masuk ke dalam kapal itu dibiarin. Lobang yang ada di kapal itu dibesarin, tenggelam akhirnya. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ada orang yang marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau ada yang marah, diam. Diam supaya tidak menambah masalah lebih besar lagi. Jadi ketika terjadi perselisihan, dua orang ini berusaha untuk menahan. Baik, kalau satu yang marah, yang satu menahan. Kembali kita bicara anak-anak kita. Anak-anak melihat keributan orang tua. Sampai ada seorang anak, ya ini cerita anak-anak, ada kawannya di SD itu, dia cerita tentang orang tuanya nih. Ini bicara parenting, cerita sama orang tua. Oh, bapak anak biasanya sama ibu tuh ribut tiap hari. Kadang-kala anak lagi main, lihat ini sudah bersih tegang, anak mengatakan, oh ribut hari ini. Oh ribut. Ribut bener. Itu anak lihat itu. Sehingga ketika harus ribut, istri jangan sampai di depan anak-anak. Dan jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mengiris hati.